Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berjumpa dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Kita masih di pelajaran yang ke-6, yaitu adab di rumah, di sekolah, dan di masjid. Hari ini kita akan mempelajari adab di sekolah. Kemarin kita sudah mempelajari adab di rumah. Hari ini kita melanjutkan adab di sekolah. Baik anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kalian semua dalam keadaan siap berpakaian muslim. Lebih baik berpakaian muslim, baju koko, tidak menggunakan kaos, kemudian kenakan peci, ya, agar ilmu kita bermanfaat dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah adab-adab menuntut ilmu meskipun kita belajar di rumah. Nah, baiklah, jika sudah siap bukunya, pensilnya, kita akan mulai pelajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, amma ba'du. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita akan mempelajari adab di sekolah. Tentunya berkaitan dengan adab kepada guru dan adab kepada teman-teman. Sekarang kita mempelajari yang pertama dulu, yaitu adab terhadap guru. Hendaknya Pak Guru sampaikan sekali lagi, sudah rapi, duduknya yang bagus, pakaiannya yang bagus, pakaian terbaik, dan mengenakan peci, tidak asal-asalan. Karena ini adalah majelis ilmu meskipun kita belajar di rumah. Baiklah anak-anakku, Pak Guru akan mulai bahwasanya orang-orang terdahulu dari para kalangan orang-orang yang soleh, di antara kalangan para sahabat Nabi SAW, kemudian para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, mereka mempelajari tentang adab, sopan santun, dan tata krama sebelum mereka mempelajari ilmu. Mereka, para sahabat, tabi'un dan tabi'ut tabi'in, mendorong para murid-murid mereka untuk mengetahui adab sebelum mereka mengerjakan ilmu. Adab-adab tersebut meliputi adab kepada diri sendiri, kepada keluarganya, kemudian adab kepada gurunya, teman-teman dan sahabatnya, serta adab kepada semua manusia. Nah, kita sebagai seorang penuntut ilmu wajib memiliki adab kesopanan, terutama kepada orang yang lebih tua. Apalagi seseorang itu adalah seorang guru. Imam Malik rahimahullah pernah berkata pada seorang pemuda Quraisy. Beliau berkata, "Ta'allam al-adaba qabla an tata'allam al-ilma." Pelajarilah adab sebelum mempelajari suatu ilmu. Karena dengan mempelajari adab, ya, kita akan mudah memahami ilmu. Dengan memperhatikan adab, kita akan mudah meraih ilmu. Jika kita perhatiannya sedikit, kurang perhatian kepada adab, maka ilmu akan disia-siakan. Ya, Pak Guru sering mengatakan, ayo yang rapi, pakai baju yang rapi, pakai peci. Meskipun kita belajar di rumah, kita harus menghormati majelis ilmu. Meskipun kita berada di rumah, ini sering Pak Guru sampaikan. Nah, ini adalah pembahasannya pada hari ini. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang Pak Guru mau bertanya nih. Siapa di antara kalian yang ingin sukses? Tunjuk tangannya.
Meskipun Pak Guru nggak melihat, siapa yang ingin sukses? Nah, kemudian siapa yang ingin mendapatkan keberkahan ketika sedang belajar? Hendaknya tunjuk tangan, ayo. Nah, alhamdulillah jika semuanya menunjuk tangan. Ingin sukses dan ingin mendapat keberkahan, ya. Jika kita ingin semuanya, hendaknya kita memperhatikan adab terhadap guru. Nah, di antaranya adalah yang pertama adalah tidak sembarangan mengambil ilmu dari seorang guru. Tidak sembarangan. Ya. Seorang ulama tabi'in bernamanya Muhammad bin Sirin rahimahullah berkata, ilmu ini adalah agama. Maka lihatlah dari siapa kamu mengambil agama kamu. Jadi kita tidak sembarangan mengambil ilmu dari seseorang guru. Yang kedua, menghormati dan memuliakan guru. Guru adalah orang tua yang harus dihormati dan dimuliakan. Karena dengan memuliakannya adalah suatu bentuk memuliakan ilmu yang menjadi kunci keberhasilan dalam menuntut ilmu. Kemudian yang ketiga, rendah hati dan sopan. Hendaknya kita sebagai penuntut ilmu rendah hati dan juga sopan, anak-anakku. Seorang penuntut ilmu harus rendah hati dan tidak sombong kepada gurunya. Kenapa? Karena gurulah yang telah berjasa besar mengajar ilmu dan akhlak kepada kita. Dan ilmu itu tidak mungkin didapati, masuk atau mencapai kepada seseorang yang sombong. Nggak mungkin. Orang yang sombong tidak mungkin mendapatkan ilmu kebaikan, apalagi berakhlak mulia. Sehingga sahabat yang mulia, salah satu khalifah, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mengatakan, tawaduklah kalian terhadap orang yang mengajari kalian. Ya, merendahlah kalian terhadap orang yang mengajari kalian. Ya, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah menjaga adab di majelis ilmu dengan sikap santun. Ya, ini juga Pak Guru sering menyampaikan, meskipun kita belajar di rumah, hendaknya kita menjaga adab di majelis ilmu dan bersikap santun. Ketika kita duduk di majelis ilmu, ketika kita sedang menyaksikan video dalam belajar ilmu, ya, hendaknya kita tidak ada lagi yang saling bicara, bahkan nggak ada yang menyerut pensil, tidak ada seorang pun yang tersenyum saja tidak ada, apalagi ngobrol ketika sedang menuntut ilmu. Dan tidak ada seorang pun yang berdiri ketika menuntut ilmu. Karena majelis ilmu adalah salah satu taman surga yang harus dimuliakan. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, majelis ilmu adalah taman-taman menuju surga, kata Rasulullah SAW. Yang kelima, hendaknya kita sabar. Ini penting sekali nih anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita sabar atas sifat kasar misal, atau ketegasan seorang guru. Ya. Termasuk bersabar yang baik adalah bersabar bersama para guru kita. Maksudnya ketika kita lagi belajar dengan guru-guru kita, hendaknya kita bersabar dengan sifat-sifat mereka. Ya kan, guru-guru kita itu macam-macam, ada yang sabar, ada yang galak misalkan, ada yang keras, tapi mereka semua adalah mengajarkan kebaikan kepada kita. Ya, ketika kita mendapatkan guru yang keras, hendaknya kita bersabar. Ya, kata Imam Syafi'i rahimahullah, bersabarlah terhadap kerasnya sikap seorang guru. Sesungguhnya gagalnya mempelajari ilmu karena kita memusuhinya. Ya, barang siapa yang tidak sabar menghadapi kehinaan ketika belajar, kadang kita kan suka dimarahin ya. Pak Guru aja sering dimarahin sama guru-gurunya Pak Guru dulu lagi zaman sekolah, zamannya belajar, ya. Ya sama, sekarang juga masih belajar juga.
Sering dimarahin, tapi apa? Hendaknya kita bersabar. Ya, karena guru paling tahu bagaimana terhadap murid-muridnya. Ya, jadi ketika kita tidak sabar menghadapi kehinaan ketika belajar, kalau dimarahin kan terasa terhina ya, padahal tidak. Ya, menghadapi kehinaan ketika belajar, maka sepanjang hidupnya tetaplah dalam kebodohan. Nah, jadi kita kalau nggak sabar sama guru kita dimarahin sedikit terus kita nggak mau lagi belajar, malas lagi belajar dengan guru tersebut, nah, maka sepanjang hidupnya tetap dalam kebodohan. Dan barang siapa yang sabar menghadapinya, kita mau bersabar kepada guru kita, apapun bentuknya, apapun sifatnya, maka dia akan mendapat kemuliaan di dunia dan di akhirat. Subhanallah. Inilah buah dari kesabaran ketika menuntut ilmu. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, guru-guru kita itu menjadi seorang guru butuh perjuangan yang berat. Belajar yang berat. Akan tetapi mereka bersabar sehingga mereka menjadi guru-guru kita. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keenam, mungkin yang terakhir. Dari banyaknya ada pada kepada guru, ya kita singkatkan saja. Selalu mendoakan dengan kebaikan. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang yang paling berjasa dalam hidup kita adalah para guru. Sehingga kita pun dianjurkan untuk membalas kebaikan mereka semampu kita. Salah satunya adalah dengan senantiasa mendoakan kebaikan untuk dunia dan akhirat mereka. Tentunya setelah mendoakan kedua orang tua kita, ya hendaknya kita mendoakan guru-guru kita sebagai orang tua kedua kita. Ada sahabat Nabi yang mulia yang sering kita dengar namanya dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, an Abi Hurairah, ya, ini adalah nama sahabat yang sering kita dengar. Nah, dalam hafalan hadis kita yang pertama adalah an Abi Hurairah. Ya, beliau Abu Hurairah setelah mengajarkan anak-anak belajar, beliau meminta kepada mereka, wahai anak-anakku, mohonkanlah ampunan kepada Allah. Sesungguhnya pamanmu ini banyak dosa. Subhanallah, sahabat yang mulia Abu Hurairah mengatakan pamanmu ini banyak dosa, maka doakanlah. Ya, karena engkau masih suci, doamu lebih ijabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apalagi guru-guru kita sekarang ini dosanya pasti lebih banyak lagi. Tentunya membutuhkan lebih banyak doa-doa dari kalian, doa-doa memohon ampunan dari kalian. Sesungguhnya kalian masih suci, sesungguhnya doa kalian lebih dikabulkan daripada doa-doa kami para guru. Anak-anakku, apa salahnya jika kami para guru memohon kepada kalian semuanya, meminta ya kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon, mintakan ampunan untuk guru-guru kalian, ya. Jika Abu Hurairah saja merasa banyak dosanya, apalagi kami. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat apa yang Pak Guru sampaikan pada hari ini, bermanfaat untuk Pak Guru, untuk anak-anakku semuanya dan siapapun yang mendengarkan. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar tentunya hanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah pastinya dari Pak Guru dan dari syaitan. Anak-anakku, sebelum Pak Guru tutup, hendaknya buku pada halaman 29 sampai 30 dibaca ya. Adab kepada teman sudah kita bahas pada pembelajaran pertama ya, pada pelajaran ke-1 dengan judul adab bergaul. Ini sudah dibahas. Nah, nanti anak-anakku tinggal baca saja ya. Nanti kita lanjutkan pada adab di masjid. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanaka
Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.